Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Sehat. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya ingin menghantarkan kita tentang sebuah cerita. Jadi ceritanya ini dari kesalahan kecil menjadi sesuatu yang fatal. Diceritakan salah seorang pemimpin memerintahkan orang yang dipercayakannya untuk membuat pesawat. Nah, orang kepercayaannya ini meyakini bahwa dia dan timnya mampu mengerjakan pesawat itu. Dan dengan yakin dia memanggil 100 orang pintar di daerah itu. Dikumpulkanlah sehingga dia membuat sebuah rencana untuk membuat pesawat. Dan ketika rencana itu sudah jadi dan disepakati oleh 100 orang ahli yang bergelar tinggi ini, diciptakanlah ada beberapa bagian badan pesawat diciptakanlah, sayap pesawat mereka ciptakan, dan mesin dia ciptakan. Dibuatkanlah dengan yakin. Orang yang dipercayakan ini meyakini bahwa 100 orang pintar ini sudah pasti benar, sudah pasti tidak akan lalai, karena dia ahli di bidang teknik itu. Dan ketika sudah jadi, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi? Diuji coba pesawat itu. Bisa membayangkan naik pesawat mabur itu gimana? Pesawat mabur atau kapal mabur? Pesawat terbang ya. Yes. Baru beberapa detik kemudian, apa yang terjadi Bapak Ibu? Belum ada 1 menit. Yes. Belum. Apa yang terjadi? Jatuh ke bawah. Betul. Pesawat itu jatuh karena sayapnya tidak seimbang. Jadi antara kiri dan kanan tidak balance, tidak seimbang. Ketika diinvestigasi oleh ahli, terdapatlah perbedaan antara sayap kiri, kanan dan kiri itu beda. Jadi berat sebelah. Nek berat kanan ya jatuhnya ke kanan. Dan itulah ketika dicek kembali mengapa demikian, mengapa kok sampai terjadi demikian. Ternyata 100 orang ahli ini lalai juga. Dia percaya dengan orang yang disuruhnya juga tanpa memastikan dicek. Harusnya diukur kepanjangannya, harusnya diukur beratnya berapa, harusnya diukur lebarnya berapa. Ini tidak, wes aku percaya saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Fatal. Masih untung itu dalam tahap uji coba. Tapi kalau sudah menjadi komersil, ratusan orang melayang. Inilah saya ingin mengingatkan kita tentang bagaimana sesuatu kecil itu bisa menjadi malapetaka manakala kita abaikan. Sesuatu yang kecil yang kita anggap bahwa enggak masalah lah, abaikan saja, nanti saja, gampang. Hati-hati. Awal mula menjadi titik kehancuran. Cerita ini tadi menghantarkan kita membayangkan, bukankah kita pernah mengalami demikian, menganggap nanti aja dululah, gampang, bisa diatur. Tiba pada akhirnya menjadi ruwet, sulit, tidak dapat diselesaikan, malah menjadi masalah. Bacaan kita pada hari ini, siang ini, dari Injil Matius. Ada satu kata, ada satu perumpamaan yang menurut saya menjadi titik kita akan menemukan tentang perumpamaan kerajaan surga. Itu ada beberapa perumpamaan, tetapi saya mencoba mengambil dari biji sesawi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan bayangkan sesawi yang panjenengan tanam ya, sanes. Ini sesawi yang hidup di daerah Palestina, di Timur Tengah. Bijinya kecil tapi ketika tumbuh besar. Ini Yesus memberikan tentang kerajaan surga. Kecil. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membayangkan kerajaan surga itu bagaimana?
sesuatu yang indah yang nanti kita dapatkan manakala kita sudah dipanggil Tuhan. Aku meyakini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen dapat kerajaan surga karena aku sudah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Coba nggak pernah membayangkan kerajaan surga yang terjadi di saat ini, hari ini, saat ini, dalam diri kita, sekitar kita. Pernah membayangkan nggak? Bingung kan? Karena kita terlalu jauh. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teka-teki ini menjadi bagian panjang dari Yesus menceritakan sejak dari Matius 13 ayat 24 sampai 52. Yesus itu suka menceritakan dengan perumpamaan hal kerajaan surga ini. Apa yang dimaksud dengan kerajaan surga menurut penulis Injil ini? Injil Matius. Mendengar kata kerajaan tadi kita akan berpikir, nanti kita dapatkan karena sebagai orang percaya. Namun Bapak Ibu, yang dimaksudkan dalam Injil Matius ini mengenai kerajaan surga tidak hanya demikian. Sejak Matius 6 ayat 10, penulis menulis tentang surga yang dimaksud, bahwa kerajaan surga bukan hanya tentang di sana dan nanti. Bukan nanti kalau kita sudah bertemu dengan Allah. Bukan itu saja. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi cobalah kita sebagai orang yang hidup di saat ini, masa kini dan di sini. Coba kita bayangkan bagaimana ketika kita menghadirkan atau menghidupi kerajaan surga itu di sini. Kerajaan surga itu seperti apa? Coba bayangkan di sini. Apakah kita sudah hidup di dalam kerajaan surga itu? Apakah kita masih mencari kerajaan surga itu yang di sini? Atau malah kita masih bingung kerajaan surga yang ada di dunia ini seperti apa? Saya ingin mengandalkan contoh sederhana tentang bagaimana seorang yang bergumul, mengalami sakit, bergumul juga dalam keadaan ekonomi, keadaan keluarganya yang porak-poranda, yang nyaris bubar. Ketika datang salah seorang temannya, mendukungnya, mendoakannya, mendengarkan ceritanya, dia memaknai bahwa kerajaan Allah itu hadir manakala ada orang yang mau menyapanya, mau mendengarkan ceritanya. Bayangkan enggak? Kalau panjenengan lagi bergumul berat, ada saudara yang menolong, merangkul. Kalau panjenengan lagi bergumul, didengarkan pergumulannya. Piye rasanya? Memang kecil Bapak, Ibu, dan saudaraku. Tetapi melalui tindakan kecil inilah berdampak besar akan menghadirkan kerajaan surga di sini saat ini juga. Itu yang harus kita bayangkan. Cobalah bagaimana kita hidup di dalam era saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini coba kita hadirkan kerajaan surga di tengah kondisi kita. Saudara kita yang lagi bergumul, kita dengarkan. Saudara kita yang mungkin lagi sakit, kita tengok. Saudara kita yang mungkin saat ini dalam kondisi kalut, coba datangi, coba dengarkan, support. Ataupun saat ini diri kita, saya mencoba membayangkan dalam posisi diriku ketika aku bergumul dan ada salah seorang saudara mendoakan, mensupport. Betapa bahagianya. Coba bayangkan hal-hal yang sederhana, nggak usah ngomong ke sing dhuwur-dhuwur. Itulah, mulailah dari hal yang kecil. Ketika kecil, lek orang Jawa itu kan alon-alon ya, asal kelakon, alon-alon neng lakon, sampai asal kecil tetapi berdampak. Itulah, mari kita coba hidupi di kehidupan kita saat ini juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.